menarik ya Bung Rega terkait dengan pernyataan dari Bung Melki dari ini berbicara soal gerakan sosial ini. Jadi mungkin Bung Melki bisa menyampaikan bagaimana sih gerakan sosial hari ini. Artinya bagaimana pergerakan sosial hari ini agak sedikit menjauh dari kata demokrasi. Artinya tidak keadilan itu tidak menuntut untuk berpihak kepada masyarakat. Mungkin dari pandangan Bung Melki seperti apa terkait dengan pergerakan sosial mengenai dengan demokrasi untuk hari ini? Ya, sebenarnya simple ya gitu. Pertama kita melihat bagaimana kemudian hal-hal yang kemudian bisa dilakukan oleh seluruh rakyat ataupun kawan-kawan mahasiswa ataupun kawan-kawan buruh tadi dan segala macamnya yang tergabung dalam suatu gerakan sosial gitu, dari sasaran yang ditujunya kan begitu. Nah inilah yang kemudian ingin kita katakan, ya mau tak mau ya gerakan sosial hari ini ya dalam tanda kutip ya mungkin sudah agak sedikit mengalami kemunduran kan begitu. Nah indikasi kemunduran itu menurut saya ya bukan sebuah hal yang baru gitu ya. Memang reformasi di korupsi itu bukti sebuah gerakan sosial di mana ada resiliensinya gitu antara masyarakat sipil dengan aktivis reformasi. Dengan masyarakat sipil dalam mempertahankan Reformasi. Demokrasi dari pembajakan para elit-elit politik di Jakarta gitu ya, di pusat ya gitu ya, seperti itu. Politik nasional Ya. Politik nasional. Nah, saya mencatat beberapa kemudian dari hal-hal tersebut gitu loh. Yang menurut saya mengapa saya katakan ini juga bukan terjadi hari ini gitu loh. Bahkan beberapa penulis pengamat dan segala macamnya sudah mengatakan ini, misalnya Aspinall misalnya gitu ya, atau Michel Ford dan segala macamnya gitu loh. Ya, yang mereka yang melakukan pendekatan liberal tapi plural kan gitu loh, liberal pluralis dan segala macamnya gitu. Atau kawan-kawan baca tulisannya Mugis ya gitu. Mugis ada itu salah satu Mugis menulis tentang bagaimana situasi gerakan sosial hari ini gitu. Nah itu juga dikatakan bosnya ini juga bukan hal-hal yang kemudian baru atau apa dan segala macamnya. Padahal kekuatan sipil yang tergabung dalam gerakan sosial itu sebenarnya itulah kemudian istilahnya itu benteng terakhirnya gitu loh, benteng terakhir daripada demokrasi kita hari ini kan gitu. Nah kalau gerakan sosial ini semakin melemah gitu kan, maka benteng ini pun juga semakin roboh kan begitu. Cobalah misalnya kita lihat hari ini gitu loh, KPK dipreteli kan seperti itu. Apa sih yang tidak dipreteli di bangsa ini gitu loh. Jelas-jelas walaupun KPK itu sifat ad hoc ya gitu ya. Artinya memang persoalan kejahatan termasuk korupsi dan segala macamnya memang bisa ditangani oleh kepolisian dan semacamnya. Tetapi kita jangan menutup mata, justru KPK lebih berprestasi tentang hal itu gitu loh, dalam menangkap yang namanya koruptor dan segala macamnya, dalam menyelamatkan uang negara dan segala macamnya kan. Iya. Berapa banyak kemudian menteri yang kemudian bisa digeret, gubernur yang bisa digeret kan itu, bupati, wali kota, anggota dewan dan segala macamnya gitu. Nah ini lahir dari sebuah gerakan sosial gitu loh. Gerakan sosial pasca reformasi kan begitu. Iya. Nah tetapi belakangan gerakan sosial ini selalu digembosi, dipreteli gitu. Disusupi juga. Iya. Tunggangan. Ya. Nah makanya kemudian saya mengkhawatirkan kalau terjadi terus seperti ini, maka benteng kita itu akan roboh gitu loh. Kekuatan sipil tadi ya. Lama semakin roboh. Artinya kekuatan sipil semakin lama semakin bagaimana kemudian menjadi tidak berfungsi kan begitu. Nah misalnya boleh pendukungan terhadap kemudian elit politik tertentu, baik itu eksekutif, legislatif dan segala macamnya, itu boleh-boleh saja gitu loh.
tetapi tetap harus mempunyai daya kritis yang baik kan begitu. Misalnya saya ambil contoh begini, misalnya Bung Beni mendukung Jokowi misalnya kan begitu, itu sah-sah saja sebagai sebuah pilihan politik. Tetapi tidak menjadi wajar kemudian ketika apa yang dilakukannya itu, termasuk yang salah sekalipun, itu dibenarkan gitu loh. Fanatik berarti. Atau dicarikan pembenarannya gitu loh. Artinya di sana Bung sudah membutakan kemudian apa yang kemudian selama ini dilihat itu loh, seperti itu. Nah seharusnya gitu, sebagai seorang gerakan dan segala macamnya, Bung bisa lebih kritis gitu loh. Oh oke, saya memang mendukung ini gitu loh. Entah dengan 1-2 sebab yang saya tidak tahu gitu kan. Tetapi dalam berbagai kemudian kejadian-kejadian yang ada, kalau memang ini salah, ya Bung harus mengatakan itu salah gitu loh. Objektif bro. Ya, tidak bisa kemudian ya mencari-cari pembenarannya untuk hal tersebut. Itulah yang kemudian kita kenal kalau terjadi seperti itu, itulah namanya penjilat kan gitu. Jadi begini, sifat orang kita itu ada 3. Pertama adalah jujur, kedua adalah pintar, dan ketiga pro pemerintah. Tetapi, nah, jadi begini Bu, tetapi yang dipunya oleh orang kita itu cuma hanya 2 saja gitu loh. Kalau dia jujur, lalu pro pemerintah, itu dipastikan dia tidak akan pintar. Yang sekarang ini ya. Oh, ya. Berarti kalau tidak pintar ini Kalau dia pintar, lalu pro pemerintah, dipastikan dia tidak akan jujur. Gitu. Nah, yang terakhir inilah jadi harapannya. Dia pintar, dia jujur, pasti dia akan menjadi lawan daripada pemerintahan yang zalim. Nah, inilah 3 sifatnya itu. Kira begitu. Berarti kalau dari bicara tadi soal apa namanya gerakan sosial, berarti saya tangkap ini ya Bang. Berarti kalau semisalnya banyak, kalau semisalnya kita lihat di berita-berita banyak yang dulu semisalnya kritik pemerintah entah dari skala regional maupun nasional itu, ketika masuk dalam struktur suatu pemerintah itu sudah terikat, artinya dibatasi oleh birokrasi gitu Bang. Dibatasi oleh kepentingan. Oh ya. Jadi itu Kepentingan itu salah satunya adalah kepentingan menjilat gitu loh. Ya. dari itu memang terlihat, artinya misalnya pintar dan pro pemerintah. Pasti tidak jujur. Pasti tidak Ya. jujur. dan itu serasa itu kalau semisalnya itu tidak baru dan itu memang budaya di siklus pemerintah sekarang ini. Ya. Maka dengan model-model seperti itu ya, dan tiga Sifat tadi ya. sifat Ya. tadi. Ya itu yang kemudian mengapa saya katakan, mengapa kemudian terjadi kemunduran di bangsa ini, gitu. Karena memang elit-elit politiknya busuk gitu loh. Iya, gitu loh. Apa yang kemudian lebih parah dari busuk? Nah itu. Karena apa? Karena walaupun mereka kemudian ada yang tokoh-tokoh reformasi dan segala macam, gitu loh. Tetapi kenyataannya hari ini, mengapa demokrasi kita mundur bahkan jauh sampai ke belakang? Itu karena elit-elitnya itu tidak pernah dekat, malahan semakin menjauh daripada agenda-agenda reformasinya. Itulah berarti timbul tagar reformasi di korupsi itu Iya, sendiri. gitu. Jadi memang karena itu ya. Salah satunya juga itu. Agenda-agenda reformasi itu tidak terjalankan berarti setelah reformasi. Pasca reformasi ini Bisa jadi bukan tidak terjalankan, tapi memang tidak dijalankan gitu loh. Iya. Dan kemudian kita dihadapkan pada situasi-situasi sosial yang tidak pernah memberikan edukasi gitu loh. Kita disibukkan dengan doktrinasi, stigma-stigma dan segala macamnya. Misalnya bagaimana stigma-stigma komunis dan segala macamnya Ya, yang isu-isu. selalu dihidupkan gitu loh. Selalu dihidup-hidupkan. Bahkan sudah jadi hantu masih ditakutin gitu loh. komunis. Iya. Lalu kita horizon berpikir kita dipenuhi dengan hegemoni doktrinasi dan segala macamnya. Ya, misalnya kalau tidak sekelompok dengan saya, ya kamu kafir atau lawan gitu. Kamu Nah, calon inilah penghuni kemunduran neraka. kita gitu loh. Membaca, saya itu kadang membaca majalah aja,
misalnya National Geographic kan, betapa takjubnya kemudian gitu. Betapa takjubnya kemudian saya membaca National Geographic itu gitu loh. Di sana dituliskan, difotokan dan segala macam bagaimana mereka sudah mencapai planet-planet di luar planet bumi kan, gitu. Bulan, Mars dan segala macamnya. Tapi Indonesia Kita masih disibukkan dengan perbedaan-perbedaan keyakinan gitu loh. Iya, masih disibukkan dengan istilah penghinaan agama dan segala macamnya, penistaan segala macamnya gitu loh. Ya gimana mau maju gitu loh. Hanya berputar di isu-isu seperti Iya. itu. Dan masyarakat Indonesia itu bukan saja konsumtif dalam teknologi, tapi juga konsumtif di dalam hoax, gitu loh. Hoax. Gitu. Jadi bukan saja secara teknologi yang kemudian masyarakat kita ini terkenal konsumtifnya, masalah hoax pun juga sama konsumtifnya. Sudah makan mentah-mentah hoax yang ada, kurang pembacaan, kurang diskusi dan segala macamnya, ya itu. Dan dikatakan tadi percaya lagi. sangat Iya. mudah untuk berprovokasi pada Ya, akhirnya. akhirnya apa? Akhirnya ya bibit-bibit perpecahan itu lebih mudah tumbuh timbang kemudian bibit-bibit untuk membawa negeri ini, bangsa ini menjadi lebih baik kan gitu. Nah, gerakan sosial itu menjadi, mengapa saya katakan menjadi benteng terakhirnya, menjadi benteng terakhir daripada Merawat demokrasi. menyelamatkan demokrasi kita. Mengapa saya katakan terlibat di dalam gerakan-gerakan sosial apapun dan dimanapun, maka itulah cara paling ringkas kamu untuk merawat kewarasan dalam berpikir. Tidak seperti itu, wallahu alam. Ya. Berarti abang, berarti yang sekarang yang kita ketahui artinya terkait gerakan sosial itu banyak yang mengonsumsi kata-kata, artinya ketika dia menindas orang, mencaci maki orang dibungkus dengan kata-kata itu hak berbicara. Nah itu yang lihat mungkin ini separuh dari yang saya ini ikuti ya bang, mungkin ada lebih banyak dari apa. Artinya mereka dibungkus dengan kata-kata seperti itu untuk menunjang kepentingan masing-masing mereka. Nah ini yang saya rasa yang seperti abang bilang, ini yang tidak bisa terlalu dibudayakan dalam situasi sekarang ini dalam hal kita merawat demokrasi. Nah itu sangat kontradiktif ketika kita masyarakat itu mengonsumsi kayak hoax, kita terima mentah-mentah, tidak membudayakan untuk membaca, diskusi dan sebagainya macamnya. Nah itu kira-kira pandangan dari abang Melki itu seperti apa? Ya, gini aja gitu loh. Kemudian bagaimana kita mau paham bahwasanya berbicara itu adalah sebuah hak dan segala macamnya gitu. Kalau kita saja masih memandang misalnya aksi demo itu Ya. sebagai upaya yang sia-sia gitu loh. Ngapain katanya kan gitu, panas-panasan, Ikut-ikutan. bikin jalan macet segala macam. Gitu kan? Enak aja ngomong begitu. Kalau dibilang bikin jalan macet, ya nggak aksi juga gitu loh. Kamu kencing di pinggir jalan pun juga jalan macet, bos. Coba aja kamu kencing di tengah Malioboro sana gitu loh. Ya gimana nggak macet tuh loh. Artinya apa? Artinya ada yang kemudian tidak sampai ke pemahaman bahwasanya aksi itu adalah satu upaya bagi kita untuk menyampaikan kepada negara gitu loh. Menyampaikan kepada negara bahwasanya ada persoalan-persoalan yang belum diselesaikan gitu loh. Ada persoalan 65 gitu loh. Ada persoalan pembunuhan, Marsina, Wiji Tukul, Udin, atau yang tidak terkenal juga misalnya gitu kan. Banyak sekali aktivis-aktivis lingkungan, aktivis-aktivis rakyat yang mungkin spektrum Salim pamornya kancil. tidak begitu tinggi seperti yang diberitakan. Nah, ini tidak mendapat penyelesaian gitu loh. Gitu loh. Ya, selama itu Inilah makanya kenapa saya katakan ya kadang itu ya gimana kemudian kita mau membicarakan kritik terhadap hak berbicara, hak bersuara dan segala macamnya, sementara aja kita memaknai aksi demonstrasi aja Selalu itu negatif. tidak nyambung gitu loh. iya. Selama itu belum terselesaikan, artinya masih tugas kita selaku orang yang hidup di negara ini untuk tetap menyampaikan. Ya kalau kamu waras ya itu menjadi tugas Iya. sebagai seorang aktivis kan gitu. Harus sadar. Sebagai orang yang
berada dalam gerakan-gerakan sosial kan seperti itu. Baik. Begitu sahabat-sahabat Republik bicara semuanya. Jadi selama persoalan-persoalan di negara ini belum terselesaikan, semua persoalan-persoalan yang menyangkut hidup masyarakat, keadilan-keadilan, penindasan-penindasan itu belum terselesaikan, artinya itu tugas kita semua. Tugas kita semua untuk terus melakukan perlawanan-perlawanan itu, dan benteng terakhir kita adalah Gerakan sosial. kekuatan sipil tadi ya Bang ya. Kekuatan sipil yang tergabung dalam gerakan sosial tersebut. Oke. Baik, sahabat-sahabat Republik Bicara yang budiman, di kesempatan ini juga kita ingin berbagi dengan sahabat-sahabat Republik Bicara yang budiman. Kita akan melakukan giveaway buku dari Bung Melki, Nyanyi Sunyi Seorang Pelacur. Pengantarnya ini Dandi Laksono. Dandi Laksono adalah jurnalis dari Watchdog. Nanti teman-teman dapat mendapatkan buku ini dengan cara bisa melakukan memberikan komentar terkait kritik dengan gerakan sosial yang terjadi pada hari ini. Nanti komentar terbaik akan dipilih oleh tim Republik Bicara. Nanti juga akan kami kirim buku ini kepada kawan-kawan yang berhasil untuk memenangkan giveaway ini. Itu saja, karena penting untuk saya rasa kita membaca buku ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.